Karena kalau kita fokus kepada yang negatif, maka kita munculnya kekhawatiran. Kalau munculnya khawatir, maka apa yang terjadi? Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin. Dan kali ini kita mau bahas nih, kita tuh sebenarnya wajib nggak sih berbisnis, atau nanti aku mau ngotot nih sama Coach Arif, caranya gimana? Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Selalu sehat, selalu diberkati, selalu dapat kasih karunia yang luar biasa. Oke Coach, aku Yes. ada mau tanya nih Coach. Kan kemarin ada muncul nih di FYP aku soal inflasi nih Coach. Terus ada kayak misalkan, misal kita gaji 4 juta nih, Yes. cicilan 2 juta gitu kan. Nah, nanti misalkan suatu saat inflasi sedang naik-naiknya kayak yang katanya sih 1970 kan inflasi lagi naik-naik tuh Coach. Nah, terus ada PHK gitu kan. Nah, kan cicilan nggak mungkin berhenti dong Coach. Tapi kan dia nggak ada sumber buat dia cicil tuh. Gaji dia nggak dapat. Nah, yang aku mau tanyain tuh, bisa nggak sih kenapa sih Coach kita tuh harus bisa bisnis gitu loh? Tapi sebelum saya menjawab itu ya, saya tahu tuh kelihatannya ya. Kalimatnya Karin itu saya udah tahu arahnya kemana nantinya. Karena biasanya yang ngomong kayak gitu hanya orang multi level dan asuransi yang bisa ngomong. Emang ya Coach? Pasti taruhan nama saya. Karena mereka lagi mencari yang namanya hot button seseorang. Oke. Yang disebut namanya, saya lupa namanya, TOD, Trade of Discontent, apa saya lupa namanya. Jadi dia mau mencari titik ketidaknyamanan seseorang untuk merekrut. Oke. Jadi gini contoh, gaji lu 4 juta misalnya, gue pikir lu gak nyaman, lu keluar, kalau gaji 4 juta kan lu gak mikir. Iya dong. Karena cukup gitu kan. Karena cukup. Pertanyaan saya, lu bilang tadi kan, ini aku saya kasih jawaban ya. Gaji 4 juta, punya cicilan 2 juta, terus kemudian lu punya kerja, lu mau punya bisnis, berarti resign juga nggak? Belum tentu. Gimana caranya? Kan bisnisnya belum tentu jalan Coach. Pertanyaan saya, bisa nggak bisnis jalan tanpa lu menghabiskan waktu lu? Jawaban Bisa. biasanya orang asuransi multi level bisa. Dengan cara malamnya lu kerja. Oh, kerja. Itu jawabannya capek. dia. Iya. Iya kan? Diharapkan suatu saat tambahan income akan menjadi income utama. Itu caranya dia bicaranya. Iya betul. Betul Kayak kan? Lu ada pekerjaan Oh, kedua, iya kan? pekerjaan kedua gajinya lebih gede daripada gaji pokok gitu ya. Betul ya? Bener Bener kan? Iya, gue berani taruhan. Pasti orang asuransi multi level yang ngomong gitu. Oh, soalnya ada mulu tuh Coach kayak gitu. Itu karena gini, orang-orang yang ngomong itu adalah orang-orang yang memang cara teknik merekrutnya adalah gitu. Kebetulan aku pernah membuat salah satu teknik merekrutnya seperti itu gitu Karin, bukan? Iya. Kan sama kayak kemarin ada perusahaan yang mau ngundang saya untuk bikin acara di mana, di Bali atau mana, apa Lombok gitu kan? Lombok. Itu juga sama kan, mintanya teknik merekrut, pasti ujung-ujungnya sama. Jadi gini loh, saya cuma mau ngomong, pada dasarnya adalah kita coba lihat, kita ngomong konteks perusahaan lah, pengusaha. Kita bicara konteks pengusaha. Ada hukum yang namanya law of attraction. Oke. Hukum tarik menarik. Saya nggak mau ngomong dari sudut agama ya. Oh, sudut agama saya lebih gila lagi, sama aja gitu. Law of attraction cuma mengatakan apa yang lu pikirkan akan yang lu tarik. Iya betul. Lu dipikirin dipecat, ya dipecat beneran suatu saat. Pertanyaan yang kedua, lu kira pengusahanya pasrah menginflasi? Ya kagak lah. Iya. Karena gue tanya, siapa yang lebih pusing duluan? Pengusahanya apa karyawan duluan? Pengusaha lah Coach. Ya iyalah. Dia pusing mikirin gaji karyawan. Iya. Betul nggak? Pertanyaannya, tapi Coach kan bisa aja mereka pecat. Tar dulu, sebelum memecat itu udah ada tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? 1, gajinya telat. Ya nggak? 2, komitmen yang disampaikan nggak sesuai.
Iya nggak? Tiba-tiba ada pemotongan. Tiba-tiba yang tadinya baik-baik aja jadi ada pemotongan. Itu udah tanda-tanda dulu. Pengusaha nggak mungkin sesadis itu langsung main cut, nggak mungkin. Ya dong, kita make sense dong. Iya. Nah, jadi si pengusaha juga kan dia pasti belajar, apalagi pengusaha, pasti ilmu law of attraction-nya udah lebih jago dong. Dia udah mikir dong, kalau gua mikir inflasi ini keganggu, perusahaan gua tutup dong. Iya. Lah iya. Pengusaha itu bisa saya katakan, pendapatan dia kadang-kadang bisa lebih kecil daripada manajernya yang level paling atas. Kenapa? Karena dia berkorban untuk uangnya dia untuk membayar gaji karyawan. Itu dulu, Karin. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pemilik perusahaan pasti sudah berpikir tentang hal itu. Masuk akal? Masuk akal. Nah, kalau dari agama saya cuma ngomong gampang. Ya, pikirkanlah segala sesuatu yang manis, yang sedap dan enak didengar. Karena kalau kita fokus kepada yang negatif, maka kita munculnya kekhawatiran. Kalau munculnya khawatir, maka apa yang terjadi? Kortisol naik, adrenalin naik. Ya dia nggak mencat karang sih, pada paying stroke sih. Ya iya dong, iya, masuk akal kan? Nah, tapi kalau pertanyaan itu, saya akan bantah telak-telakan. Tapi kalau ditanya, apakah seorang karyawan itu perlu suatu saat punya bisnis? Mungkin kalau memang impiannya adalah mau jadi seorang pebisnis. Aku misalkan orang ya, aku tuh belum ada kepikiran untuk berbisnis. Tapi aku mau membukakan pintu hatiku untuk berbisnis gitu, Coach. Itu ada caranya nggak sih, Coach? Sebenarnya gini ya, balik lagi. Saya percaya suatu hal sih. Selama saya berbisnis, di mana uang saya taruh itu yang jadi titik fokus saya sih. Ketika saya taruh uang di tempat yang saya taruh uang, itu yang menjadi titik fokus yang paling utama. Saya kasih contoh. Ketika saya taruh, misalnya Karin nih berbisnis, tapi bisnisnya Karin adalah Karin taruh uang, tanam uang. Berapa? Anggaplah 50 juta. Saya berani jamin waktu Karin akan banyak fokusnya ke uang 50 juta itu tuh, supaya jangan sampai nggak balik. Itu dong. Iya betul. Itu yang terjadi. Contoh kalau saya, teman saya bilang, gue pengen buka bisnis, gue tahu yang ngerjain dia, gue juga nggak berharap banyak, butuh berapa? Butuh sekian juta. Ya sudah, saya kasih aja sih uang sekian juta. Mau balik apa enggak urusan nanti. Karena buat saya pribadi, saya anggaplah kalau mama dia berhasil bagus, nggak berhasil ya sudah. Itu loh maksud saya, Karin. Jadi ketika berbisnis, kita lakukan. Kalau saya mau berbisnis, lebih baik mana? Taruhlah uang di tempat yang dimana lu tidak akan menyedot waktu lu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Contoh, sederhana, taruh di emas. Emas itu nilai naiknya itu sama persis dengan nilai inflasi. Jadi kita pakai perumpamaan. Misalkan waktu zaman saya kuliah, anggaplah uangnya sekian puluh juta. Kita belilah semua itu emas. Kita taruh emas. Pada saat nanti saya punya anak, ya, anaknya udah besar, uang kuliahnya sama persis dengan jumlah uang yang saya taruh dalam bentuk emas. Paham nggak sih? Bukan lebih banyak ya, Coach? Tidak. Jumlahnya sama persis. Oh ya? Paling pun untung tipis. Oh. Jadi emas itu tidak terpengaruh dengan inflasi.
Jadi jumlah uang yang ditaruh di emas pada saat nanti di masanya, dia bukan beranak uangnya. Tapi uangnya, emasnya tuh bertumbuh sejumlah dengan inflasi. Misalkan gue beli misalkan 10 kilo. Nanti di masa itu 10 kilo, itu sama dengan harga uang kuliah anak gue nanti. Jadi menunjukkan bahwa itu katanya nggak diinflasi. Kalau saya salah, silakan komen ya. Nah, ini gambarannya. Jadi tugas saya adalah menaruh uang-uang di tempat yang relatif lebih bisa saya manage. Saya ambil contoh lagi, saya masukin di reksadana. Saya masukin di reksadana. Emang kalian kira nggak ada risiko? Ada. Waktu zaman 2 tahun Corona, Covid, itu uang saya lucu tuh kan. Uang saya hampir hilang setengah. Uang yang saya taruh, itu hilang setengah. Balik lagi nggak, Coach? Gue diem aja udah tutup mata. Begitu kondisi sudah balik, 2 tahun kemudian, dengan sabar, alias sebenarnya bukan sabar sih, sebenarnya udah pasrah lah. Ya udahlah ya, Udahlah, diemin aja, biarin aja. udahlah, biarin. Tapi yang terjadi, Stabil. udah untung. Balik lagi, untung. Oke, uangnya bagus. Jumlahnya bagus. Saya taruh lagi dong Karin, saya taruh uang. Tapi yang terjadi, 2 hari ini, uang saya hilang 2 juta lebih. 2 juta lebih hilang. 2 juta tidak saya ambil loh. Diemin di situ kan, Coach? Iya. Artinya? Nggak pasti itu tadi sih. Nah makanya balik lagi, jadi ada invasi. Jadi artinya bisnis apapun, kamu mau bisnis apapun, carilah bisnis yang kalau bisa, jangan bisnis yang Anda memakan waktu dulu, itu dulu yang di awal. Pertanyaannya, suatu saat, kalau kalian mau terjun di bisnis, dengan uang itu kan kalian bisa build bisnis kan? Atau kalian misalkan ada keluarga yang mau untuk dia bekerja, silakan. Tapi bisa nggak untuk fokus? Karena jangan sampai di A-nya nggak berhasil, di B-nya juga gagal gitu loh. Itu yang kasih gambarannya. Bukan berarti nggak boleh, silakan. Cuman hanya biasanya orang akan fokus di mana uang itu berada. Itu yang terjadi. Oke, Coach. Kalau mau ikut kelas Coach Arif sekarang gimana nih, Coach? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada pelatihan untuk NLP. Artinya untuk kita bagaimana mengelola otak kita, pikiran dan sebagainya. Karena apalagi kayak tadi pertanyaan tadi ya, inflasi. Karena ujung-ujungnya inflasi itu ujung-ujungnya berkaitan dengan keuangan dan mindset kita. Kalau mindset kita nggak benar, cara kita ngelola nggak benar, cara pengambilan kita keputusan nggak benar, maka bisnis kita atau kehidupan kita bisa berantakan. So, Anda bisa masuk ke NLP Leadership Indonesia dan ada pelatihan di sana untuk lisensi Business Practitioner of NLP. Langsung di-approve oleh Dr. Richard Bandler. Jadi, itu aja mungkin yang saya sampaikan. So, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Bye-bye.